A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua SAMI beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, para ustazah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi di dalam hadis apa kata Rasulullah? Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyah. Kemudian dia sebarkan tentara-tentaranya. Fadnahum minhu manzilatun a'zamuhum fitnah. Iblis yang paling hebat itu tentaranya, yang paling besar dia menimbulkan mudaratnya, Pak. Datanglah melapor pasukan iblis yang pertama, Bu. Wahai raja, aku sudah berhasil membuat seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal itu kan besar dosanya itu, Pak. Tapi kata iblis apa, Bu? Ma sona'tu syai'ah. Engkau belum melakukan apa-apa. Jadi dosa anak durhaka itu bagi iblis kecil baru, Pak. Nggak ngaruh sama dia, Bu. Nggak dapat penghargaan apa-apa tentaranya. Padahal bagi kita itu dosa besar loh, Pak. Terhalang masuk surga. Setaat apapun seorang anak ibadah, terkecil perasaan orang tuanya, dia tidak akan bisa masuk surga. Tapi bagi iblis, ma sona'tu syai'ah. Engkau belum melakukan apa-apa. Datang lagi melapor tentaranya yang kedua. Wahai raja, aku telah berhasil membuat orang berzina. Padahal zina dosa besar itu, Pak. Sampai kalau yang mukson, orang yang sudah berumah tangga, dirajam sampai mati. Kan ngeri hukumannya itu, Pak, ya. Tapi bagi iblis apa, Bu? Ma sona'tu syai'ah. Engkau belum melakukan apa-apa. Tetap kecil bagi iblis, Bu. Datang lagi tentaranya melapor. Wahai raja, aku telah berhasil membuat seorang muslim mencuri. Padahal mencuri juga besar dosanya. Kata Raja Iblis, ma sona'tu syai'ah. Engkau belum melakukan apa-apa. Datang satu orang tentaranya, Bu. Satu setan melapor. Wahai raja, aku telah berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Menurut kita ringan kan, Pak? Maka kata iblis itu, kemarilah engkau. Fayutni minhu fayakul ni'ma anta. Engkau inilah yang berhak mendapatkan mahkota dan engkaulah sebaik-baik tentaraku. Makanya tinggi tingkat perceraian di Provinsi Riau ini, Pak. Karena dia tidak tahu, disangkanya ini sepele, Bu, bercerai itu. Rupanya inilah yang paling, proyek iblis yang paling besar, Pak. Membuat orang bercerai. Di Provinsi Riau ini, Bu, di Pekanbaru Kota aja, itu dari Januari 2019 sampai Desember total kasus itu 901 kasus, Pak. Itu yang melapor, Pak. Dan rata-rata semua perempuan yang minta cerai. Dan 80% perempuannya orang kaya, Pak. Dulu kita menyangka bahwa karena faktor ekonomi orang bercerai. Ternyata tidak, Bu. Perempuan kalau dia sudah lama berumah tangga, rupanya bukan harta lagi yang dicarinya, kenyamanan, Pak. Nah, yang 80% perempuan tuh masih di Pekanbaru, dia tidak butuh harta lagi, Pak. Siapkan aja lah diri Bapak. Janganlah, serius betul ya, Bu, ya. Iya, karena ternyata, Bu, ya, awalnya memang iya, bahagia dapat suami punya banyak uang. Tapi dia akan dikalahkan dengan suami yang perhatian, kasih sayang, bisa mengerti keadaan istri. Kalau misalnya, Pak, suami ini dekat kepada Allah. Cuman dalam kenyataannya perempuan jauh lebih rajin ikut majelis taklim daripada laki-laki. Itu penyebabnya, Pak.
Sehingganya laki-laki ini jadi cerdik dia, Bu. Begitu dia salah, istrinya melawan, kau ya ada ikut pengajian enggak? Durhaka kau sama abang, enggak masuk surga kau. Padahal, Bu, dalam Islam ini tidak sama dengan agama Hindu. Kalau dalam agama Hindu, Pak, suami harus diperlakukan seperti dewa sirah, tidak boleh dibantah sama sekali walaupun salah. Itu agama Hindu, Pak. Dalam Islam, suami boleh dibantah kalau istri benar. Kita ambil contoh, Bu. Waktu peristiwa Ummul Mukminin Aisyah difitnah melakukan perselingkuhan dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi waktu itu, Bu, pulang perang. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini diletakkan Rasulullah di atas tandu, di atas onta. Pengen buang air kecil, Pak. Turun Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah turun, kemudian naik lagi ke atas, Bu. Pas sampai di atas, dirasanya di lehernya ternyata kalung pemberian Rasulullah tinggal. Maka Ummul Mukminin Aisyah turun lagi. Nah, turun yang kedua ini malangnya, Pak, tidak ada yang melihat. Prasangka sahabat Ummul Mukminin Aisyah masih ada di atas tandu. Dibawalah tandu kosong ini pulang, Bu. Tandu kosong ini dibawa pulang, tertinggallah Ummul Mukminin Aisyah. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah waktu tertinggal itu, Bu? Duduk diam sambil menunggu, berharap mudah-mudahan adalah yang menengok ke dalam tandu, kemudian datang menjemputnya kembali. Rupanya udah ditunggu cukup lama, Bu, tidak ada yang datang menjemput. Nah, alhamdulillahnya Safwan bin Mu'attal masih tinggal di belakang, Pak. Walaupun Ummul Mukminin Aisyah bercadar, karena sudah dari dulu kenalnya, tetap mengenal. Kita aja sekarang, Pak, pakai masker udah bisa kita paham itu siapa. Betul enggak, Pak, ya? Udah paham, karena itu udah biasa. Jadi apa kata Safwan bin Mu'attal? Wahai Ummul Mukminin Aisyah, kau tertinggal? Iya, Safwan. Naiklah kau ke punggung kudaku, biar aku yang jalan di bawah untuk menghindari fitnah. Jadi makanya itulah, Pak, belum tentu baik menurut kita bisa baik menurut orang. Bapak nampak istri tetangga di depan, Kak, naiklah, Kak. Menurut bapak, bapak baik, Pak. Menurut suaminya, bapak jahat. Jadi hati-hati dalam berbuat baik. Menurut kita, kita baik itu, Pak. Tapi belum tentu. Makanya pertimbangkannya itu betul-betul dihitung-hitung betul, Pak, apa dampaknya. Nah, jadi, Bu, dibawalah Ummul Mukminin Aisyah sampai di Madinah, nampak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Bu? Aku udah curiga juga nengok Aisyah nih. Rupanya diam-diam janjian dia dengan Safwan. Selingkuh nih orang ini berdua. Jadi rumah tangga Rasulullah aja, Pak, pernah kena isu perselingkuhan. Dan itu sulit dibantah, Pak, karena tidak ada saksi. Pandai Abdullah bin Ubay bin Salul nih menggorengnya. Apa kata dia, Bu? Pertama dia turun, janjian dia. Diam-diam dia naik, tanpa tahu kita dia turun lagi. Rupa dia nunggu Safwan. Menyebarlah berita hoax ini di Madinah, Bu. Netizen lebih parah waktu itu lagi, Pak. Kalau sekarang netizen kita tidak tahu siapa orangnya, Pak. Dia maki-maki kita tidak tahu siapa orangnya. Akunnya anonim semua, Bu. Tapi kalau dulu netizennya betul-betul nyata, Pak. Tersebarlah, termasuk yang menyebarkan adalah Mistah bin Usasah, famili Aisyah yang sering dibantu oleh Abu Bakar Siddiq kehidupannya. Dan dia adalah ahli Badar, Pak. Sampailah berita ini ke telinga Rasulullah. Bayangkan, Bu, ngerinya ujian Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah percaya, Pak. Itulah ngerinya orang munafik ini kalau menggoreng berita, Pak. Bentuknya baik, Bu. Dia ciri orang munafik tuh ngomong, Kak, aku bukan mengadu-ngadu kakak nih, Kak, ya. Itu ciri-ciri orang munafik tuh, Pak. Dia udah jelas mengadu domba tuh bahaya dalam Islam, Pak. Tapi ndak usah lah, Kak, nanti bertengkar lah kakak. Ndak apa-apa dong, sampaikan aja lah. Macam mana ya, Kak, ya, aku sebetulnya karena dekat aja sama kakak nih, Kak. Itu ciri-ciri orang munafik tuh, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul gitu juga. Pas dipanggil dia oleh Rasulullah, kau betul melihat istri aku selingkuh? Ada enggak kau saksi 4 orang?
Karena dalam Islam ini menuduh orang berzina itu harus 4 orang laki-laki yang beriman menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Ini kan tidak mungkin, Pak. Artinya apa? Hati-hati nuduh orang. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, Bu, perempuan mandikan mayat, lengket tangannya ke tubuh mayat itu, Pak. Udah macam-macam ayat dibaca, tidak bisa lepas. Datang Imam Ahmad bin Hambal, coba ibu jujur, apa dalam hati ibu ketika memandikan dia tadi? Saya pukul badannya, saya katakan dasar pelacur, sudah berapa laki-laki yang tidur sama kau? Apakah kau punya saksi dia berzina? Kayak mana saksi dia sering dibawa laki-laki? Kau tahu enggak syaratnya menuduh orang berzina? Mesti ada 4 orang menyaksikan. Tidak ada. Kau tahu hukumannya apa menuduh orang tanpa bukti? Tidak, Imam. Cambuk 80 kali, Pak. Kalau sempat itu berlaku, sekarang udah merah-merah punggung orang nih, Pak. Kalah Covid di India itu, Bu. Di India Covid 0 waktu itu, tapi yang biru-biru punggungnya 10.000, Pak. Karena orang tuh kan main pukul di jalan, Pak, ya. Jadi, Bu, ya, hati-hati nuduh orang berzina. Makanya di zaman Rasulullah tidak ada satu pasang pun orang yang tertangkap berzina, tetapi mengaku. Nah, itu beda, Pak. Mereka yang buat pengakuan sendiri. Mais satu, aku berzina ya Rasulullah, hukum aku. Udahlah pulang aja lah kau. Nggak, pokok rajam aku. Udah digitukan Rasulullah, Pak. Yang perempuan itu juga, Bu. Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Mana ada saksi? Lebih dari saksi Rasulullah. Ini aku hamil lah. Pulang dulu sampai kau melahirkan. Ngaku sendiri, Pak. Jadi yang tertangkap berzina itu tidak ada. Maka hati-hati betul nuduh-nuduh orang nih, Pak. Tapi Abdullah bin Ubay ketika ditanyakan oleh Rasulullah, kau ada saksi tidak? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak perlu lagi saksi itu ya Rasulullah. Dia udah turun, janjian dia sama Safwan, tuh naik dia balik, diam-diam keluar dia. Apa juga perlu lagi saksi itu? Udah jelas ya, tapi tidak usah lah kau tersinggung Rasulullah. Mana tahu aku salah, orang udah masuk ke hati orang, Pak. Dia pandailah melapisnya, Pak, ya. Kalau orang-orang seperti itu, Bu, pandai dia, Bu. Kurban kita tahun ini 2.500.000, Bapak Ibu setuju? Setuju. Nanti dia ngomong belakang, gleme tiap tahun awak dapatnya, nggak usah kau kurban lagi. Dialah ngasut, Pak. Akhirnya sedikit orang kurban jadi. Itu dialah yang sibuk. Coba lah ketua diumumkan balik nih, biar semangat orang balik berkurban. Darah dia yang kurang ajar, Pak. Nggak usah lagi kambing kurus, kadang sapi nggak tega kita tulangnya aja nampak. Tak berapa lah fee diambil oleh ketua atau azab, nggak kena fitnah. Jadi itu bahayanya, Bu. Ummul Mukminin Aisyah heran, Pak. Kok tumben Rasulullah udah 30 hari Ummul Mukminin Aisyah sakit nggak dijenguk, tidak dijenguk, Bu. Pas ada perempuan latah, Pak, ibu dari Mistah ini main ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Dia terpeleset, langsung terucap di mulutnya, celaka Mistah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, wahai ibu, Mistah itu ahli Badar, kenapa kau katakan celaka? Maafkan aku Ummul Mukminin, apakah kau tidak tahu Mistah juga ikut menyebarkan berita perselingkuhanmu dengan Abdullah dengan Safwan? Terkejut Ummul Mukminin Aisyah. Pantas Rasulullah tidak ada menjenguk aku, berarti ini beritanya ya? Iya, kau dituduhkan berselingkuh dengan Safwan. Safwan bin Mu'attal itu, Bu, sahabat Rasulullah yang ganteng, yang pernah menampar istrinya puasa. Dia itulah, Pak. Ditamparnya istrinya sedang puasa, Bu. Ngadu istrinya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedang puasa sunat ditampar oleh Safwan. Dipanggil Safwan, Pak. Safwan, sini dulu. Ngapa kau tampar istri kau? Aku masih muda baru ya Rasulullah. Pulang siang waktu itu, asmara sedang tinggi. Rupa tanya dia puasa sunat. Aku suruh batalkan, tak mau, aku tampar lagi ya Rasulullah. Nah makanya Rasulullah mengatakan apa, Bu? Kalau istri mau puasa sunat, hendaklah dia minta izin kepada suaminya. Ditanya malam tuh, abang ada pulang besok enggak kira-kira? Kalau enggak ngapa? Aku puasa nih ya. Ayolah, abang enggak pulang besok, baru puasa, Pak. Disuruh batalin, Bu. Ini keras hati awak juga diikutkan. Enggak bisa, Bang. Aku ditampar sama Safwan, Pak. Cuman apa kata Rasulullah, lain kali kau jangan main tampar Safwan. Sempat kau ulang lagi, aku suruh balas. Artinya apa, Bu? Sempat suami main tangan, balas, Bu.
Selama ini Pak, pengajian apa enggak boleh melawan suami? Lihat dulu Bu, suami macam mana Pak. Kadang saya kecewa loh Pak. Ada pengakuan ibu-ibu, suami saya paling rajin majelis taklim Ustaz, tapi mulutnya jahat di rumah. Dia terlalu alim Bu, nampak anak matikan TV itu, membuang-buang waktu, dia tidak mau tahap. Rasulullah tuh ngajarkan istri itu bertahap loh Pak. Bapak kalau buka buku Bilik-Bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah, itu tuh adalah pakar sirah Nabawi yang sekarang dia ngajar di Universitas di Syam, Syria. Rasulullah pulang dengan Abu Bakar Siddiq. Ummul Mukminin Aisyah sedang nyanyi Pak sama biduanita. Ngamuk Abu Bakar Bu, seruling iblis ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, diam, biarkan mereka. Gitu cara Rasulullah mendidik Pak. Bertahap. Ini baru ngaji, baru langsung dilengketkannya ke rumah Bu. Nonton TV istrinya ngamuk dia anak. Bertahap Pak. Ummul Mukminin Aisyah diajar Rasulullah sesuai dengan tahapan umurnya. Berapa iman dia tahu dulu, segitu baru disampaikan. Tidak bisa sama Pak. Makanya Pak ya, di pondok, beberapa pondok tahfiz di Pekanbaru, anak-anaknya banyak yang stres loh Pak. Jadi kadang kasihan kita dengar cerita mereka. Kami dipaksa Ustaz, di rumah itu nggak boleh nonton TV, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sementara umurnya baru segitu Pak, dia belum sanggup lagi nerima keimanan yang segitu tinggi. Macam baik aja kita nih pada masa lalu Pak, pada parah juga kita nih dulu. Entah mana yang ngantu kita dulu nih mungkin Pak kan. Cuman ingin langsung menerapkan, tolonglah proses lah. Ummul Mukminin Aisyah sedang nyanyi loh Pak. Orang banyak bilang nyanyi haram. Itulah Rasulullah Pak cara mendidiknya. Biar dulu, biarkan dia Abu Bakar, diam. Suruh Abu Bakar diam. Dan itu hadisnya sahih. Kemudian Bu, Safwan bin Mu'attal tadi disuruh Rasulullah rencananya apa ke istrinya Pak? Balas. Kamu dipukul, balas. Kecuali bapak soleh Pak, dah baik-baik mengingatkan istri, melawan dia, itu yang tidak boleh istri melawan Bu, itu istri durhaka. Tapi bila suami salah, ibu luruskan, itu bukanlah suatu pemberontakan Pak. Ada seorang istri Bu, sering ditangani sama suaminya Pak, padahal di buku nikah udah jelas janjinya Pak Bu, tidak menyakiti jasmani dan rohani Pak. Saya dipukul sama suami saya Ustaz. Saya sabar aja Ustaz, karena kan tidak boleh melawan sama suami. Boleh Bu. Kira-kira menurut ibu, kalau ibu berkelahi sama bapak, menang tidak ibu? Menang Ustaz, suami saya segini badannya Ustaz. Lawan. Jadi ternyata Pak, solusi ekstrim saya Pak dilakukannya Pak. Karena apa Bu? Saya tahu betul dengan sirah Nabawi Pak. Jadi makanya kalau orang mengatakan masa macam itu disuruh, ya karena kita tahu Pak, supaya suami ini Bu jangan memandai-mandai dia, jangan dia sok-sok pula lagi. Akhirnya ibu tuh Bu waktu ditampar sama suaminya Pak, dikuncinya pintu Pak. Berkelahi kita berdua dalam nih Bang, siapa yang hidup bisa keluar. Dek tolonglah Dek, ngapa Dek? Bangkit takutnya Pak. Sejak itu tidak berani mukul lagi Bu. Jangan dibiarkan mukul Bu, candu dia. Jangan ibu diam aja. Ini contohnya siapa Pak? Saya bukan mengatakan Ummul Mukminin Aisyah memukul Rasulullah. Ada hadisnya Pak. Rasulullah dimarahi oleh Ummul Mukminin Aisyah, dibegeser Ummul Mukminin Aisyah. Cuman nanti itu akan kita bahas. Jadi kemudian Bu, Rasulullah memulangkan Ummul Mukminin Aisyah ke rumah orang tuanya Pak. Karena kasus ini dipulangkan. Rasulullah datang ke tempat Aisyah beberapa hari kemudian. Apa kata Rasulullah Bu? Wahai Aisyah, jika benar engkau melakukan perbuatan keji itu, bertobatlah engkau kepada Allah. Tapi jika memang tidak kau melakukan, semoga Allah membersihkanmu, karena sudah lebih 30 hari tidak ada ayat yang turun membersihkan tuduhan ini terhadap dirimu. Apa jawaban Aisyah? Maaf ya Rasulullah, dari caramu berbicara kau telah menuduh aku. Aku tidak akan menjawab apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan aku kesabaran yang indah, sebagaimana memberikan kesabaran kepada Yakub. Melawan enggak tuh Pak? Melawan Pak. Jadi ibu kalau benar jangan diam Bu, jangan sibuk menangis saja ibu. Kemana duit abang kasih? Duduk abang dulu ya Bang ya, duduk. Jelaskan Bu.
Abang tahu ndak harga ayam berapa sekarang? Berpikir ngomong tuh bang. Kalau mau jahat aku bang, ndak macam ini aku sama abang. Aku bukan ndak tahu bang, dalam sepatu abang nyimpan duit kan? Tahu kan? Kalau jahat aku bang, ndak aku ambil. Ada telepon cewek abang kasih nama Kapolres, bukan ndak tahu aku. Ndak usah lah. Pokoknya pak ya, hanya di agama Hindu yang istri tidak boleh melawan tuh pak. Ummul Mukminin Aisyah bu, selesai melawan apakah Rasulullah ngamuk? Enggak. Menggigil tubuh Rasulullah bu, turunlah surat An-Nur ayat 11. Itulah sebabun nuzul turunnya surat An-Nur ayat 11. Apa kata Allah? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu Muhammad, tapi ini bagus. Bagusnya apa bu? Akhirnya Rasulullah tahu tidak semua yang dekat dengan dia suka dengan dia. Jadi ibu lihat nih bu ya, inilah asbabun nuzul turunnya surat An-Nur ayat 11. Mendengar hal ini pak, mengamuk Abu Bakar Siddiq pak. Tega kalian ya menjelek-jelekkan anak aku bersumpah demi Allah, siapapun yang menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan anakku, baik saudaraku sendiri, baik orang muhajirin, baik orang yang berjihad fisabilillah, tidak akan menerima lagi bantuan sepeser pun dariku. Marah Abu Bakar bu, berdendam dia. Kita pun mungkin akan seperti itu pak. Cuman itulah bu, para sahabat itu bu takut dengan wahyu. Turun surah An-Nur ayat 22 pak. Wala ya'tali udul fadli minkum wasa'ati ayu'tulul qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau lagi menolong karib kerabatnya. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Itulah pak. Jahat saudara ibu sama ibu bu ya, susah dia, mesti kita bantu. Itu yang Islam tuh pak. Berat, memang berat pak. Jadi jangan dikira Islam ini hanya ngajar kita sholat aja, sedekah, kemudian baca Quran. Sholat kita tuh membekas enggak dengan akhlak kita. Disakiti, udah macam itu saudara memfitnah pak, susah, dia mesti dibantu pak. Itu kalau kita tuh bu ya, tengok kau ya, haram kau, haram kau, enggak akan ku bantu kau ya, tengok kau, tega kau ya, tuh panjang-panjang mulut kita dibuat itu. Ngapa kak? Udah aku tolong. Dah ada modal aku modali dia, dah berapa kali dah tega dia jelek-jelek kan aku sama orang kak. Kan itulah tuh. Datanglah tuh, udahlah tuh kan, ndak usah lagi, ndak usah jacuh kan lagi ya. Tambahlah lagi setan-setan manusia nih pak kan, mengasut. Nah jadi itu pak ya, bu boleh melawan kalau ibu benar. Jadi jangan selama ini bu bawa menangis saja bu. Ini kadang-kadang sudah dia dengar gara-gara hadis apa pak? Hadis muti'ah. Rasulullah pernah menangis. Jadi ditanya oleh Ali, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Ketika aku Isra Ali, aku melihat neraka, dan ternyata di neraka itu banyak wanita. Ditanya oleh Fatimah, atas kesalahan apa kami ayah? Kenapa kami banyak di neraka? Karena kalian suka membantah perkataan suami. Langsung diambil suami aja nih pak, di sini langsung. Dengar kau tuh dek, jangan coba kau membantah bang. Jadi akhirnya apa bu? Ini dijadikan dalil bahwa suami itu tidak boleh dibantah sama sekali. Padahal ada sekatnya di sana. Ada sekatnya dari bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Nah, yang menyebabkan banyak terjadi perceraian itu pak, ternyata apa pak? Tidak seimbangnya pengetahuan agama suami dan istri pak. Kalau secara duniawi mereka berlebih, tetapi secara ukhrawi mereka sangat kurang. Makanya rencana itu di Pekanbaru itu bu, siapa yang mau nikah harus dikarantina dulu 3 bulan pak. Dia mesti belajar dulu agama. Kalau enggak sembarang-sembarangan jadinya bu, suami merasa benar, istri merasa benar. Nah coba kita lihat nih bu ya, pernah pak di rumah tangga Rasulullah itu istri minta
tambah belanja Pak. Sedangkan satu aja udah payah kita pulang Pak kan. Ini 9 Bu, di luar Ummul Mukminin Khadijah yang sudah wafat, datang minta tambah duit belanja. Jadi nampak oleh apa Pak? Oleh Umar bin Khattab, kok anakku ada di situ? Hafsah kan istri Rasulullah. Ditanya Umar kepada orang, ini ngapa istri Rasulullah ramai-ramai ini? Cuma tidak bawa spanduk Bu, pokoknya mereka minta tambah duit belanja Pak. Tidak lama sudah tuh nampak oleh Abu Bakar, anaknya ikut juga, Ummul Mukminin Aisyah. Oh ini bahaya nih. Langsung kedua orang mertua ini membackup menantunya Pak. Itu enaknya Rasulullah tuh Bu, mertuanya membackupnya. Tetapi itulah Pak, Rasulullah itu sahabatnya, mertuanya, tapi juga sangat menghormati Rasulullah. Duduklah Abu Bakar di kanan, Umar bin Khattab di kiri. Istri kumpul semua Bu di depan. Karena Rasulullah diam, istrinya semua diam karena takut di depan ada Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an membuka pembicaraan Pak. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku ada masalah. Apa masalahmu Umar? Tadi pagi istriku minta tambah uang belanja ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Sama masalah kita. Ini pun mereka datang minta tambah belanja. Santai Rasulullah tuh Bu. Maka Umar berdiri, ditekannya bahu anaknya Hafsah. Wahai Hafsah, kau ingin menjadi musuh Rasulullah? Berani betul kau? Kami udah biasa macam ini ayah. Bayangkan Pak, ternyata istri Rasulullah santai aja Bu. Yang melawan, yang berteriak. Kami udah biasa gini ayah. Kau nggak boleh kau jadi musuh Rasulullah. Datang pula Abu Bakar Siddiq, ditekannya pula bahu Aisyah. Kau tega kau ke Aisyah. Kalau memang Rasulullah itu ada, tidak payah kalian minta, pasti dikasihnya. Tapi Rasulullah apa yang dilakukannya Bu? Diam. Nggak ada Rasulullah Pak. Kalau kita kan kita ungkit-ungkit pemberian kita Pak. Tuh Pak, jangan pernah bil manni wal adha, mengungkit pemberian. Bu, jujur Bu, sering tidak kena Ibu Bu? Jujur Bu, sering Bapak mengungkit-ungkit pemberiannya Bu? Yang geleng ragu Pak. Kenapa gitu Pak? Kebanyakan orang ya Bu ya, yang membuat terjadi perpecahan di rumah tangga itu, begitu dia punya masalah sama istrinya, diungkitnya pemberiannya lama. Kau ingat tak Dek, waktu bapak kau sakit dulu 10 hari di awal bros, siapa yang biayai? Abang. 3 orang keponakan kau tinggal di rumah ini ya. Sekarang pandai kau minta-minta tambah belanja sama abang. Semenjak abang nak di tempat basah lagi ya, macam ini kau perlakukan abang, agak gitu Pak ya. Diungkit-ungkitnya yang lama tuh Bu, itu yang bahaya tuh. Jadi sebagai suami jangan pernah mengungkit pemberian, dan jangan pernah kita memberi itu Pak untuk menerima, maksudnya supaya istri gini sama kita. Banyak orang bilang Bu, kalau istri meracau ndak mempan sama ruqyah, coba rupiah kasih. Nggak bisa Pak, di rupiah main Pak. Itu biasa lolos tuh Pak. Ada Bu ya, suami dari sore istrinya nelfon tak diangkatnya, WA checklist, pulang jam 11 malam ngamuk Pak. Kurang ngajar abang ya, suami ndak ada otak, ndak juga berubah kelakuan abang. Dari tadi aku telepon ndak diangkat WA checklist, siapa betul yang abang tunggu, udah macam-macam maki Pak, ngamuk betul Bu, macam ndak bisa dibaikkan. Dikeluarkan isi dompet suaminya Pak, minta maaf abang Dek, tadi abang udah kerja sedikit nyambil. Cemas adek bang, malah berubah Pak. Bu, jangan tersinggung ya Bu ya. Kita mengetawakan diri kita sendiri sebetulnya. Nah jadi itu Bu, Rasulullah ketika istri minta tambah belanja, diam Pak. Nggak ada Rasulullah komen. Cuman diam Rasulullah berapa lama Pak? Hampir 50 hari. Tidak pulang ke rumah satupun istrinya. Tapi yang ini mohon jangan Bapak amalkan Pak. Ini hanya untuk Rasulullah. Rasulullah itu Bu bergerak berdasarkan wahyu.
Jadi untuk menerima masalah ini Rasulullah nunggu aja dulu Pak, tidak pulang ke rumah Bu. Dan Ibu janganlah salah arti nanti ada sini, Bang kalau tersilap aku minta tambah belanja, tinggalkan aku 50 hari Bang. Nanti curiga Bapak Bu. Aku udah curiga semenjak kau reuni-reuni nih. Dah kena pula kawan-kawan yang lainnya dia. Jadi Pak, pas sudah sampai 50 hari turunlah surah Al-Ahzab ayat 28 29. Apa kata Allah Bu? Ya ayuhan nabi, perhatikan kalimat awalnya, wahai nabi, berarti ini hanya khusus untuk nabi. Kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatyakunna wa usarikunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku berikan janji dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Itu ngeri ya Pak, tegas Pak. Kalau memang mau minta kehidupan dunia, aku kasih, habis itu kita cerai. Aku ceraikan kalian semuanya. Tapi di bawahnya lagi apa kata Allah? Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah fa innallaha 'ada lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, tidak ada yang mengeluh istrinya, mau terima padanya, pengen pahala akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Itu pesan Allah untuk istri Rasulullah. Setelah ayat ini turun Bu, pergilah Rasulullah menemui Aisyah yang pertama. Wahai Aisyah, sudah lama kita tidak bertemu. Iya ya Rasulullah, dalam masalah kalian meminta uang belanja kepadaku, Allah telah memberikan keputusannya. Dan kau jangan buru-buru mengambil keputusan Aisyah. Berundinglah engkau dengan orang tuamu terlebih dahulu. Dibacakan Rasulullah lah kedua ayat ini. Oh langsung nangis semua mukminin Aisyah Bu. Aku ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Aku tidak mau meminta dunia ya Rasulullah. Aku ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Aku tidak perlu berunding dengan ayah ibuku. Semua istri disampaikan Rasulullah, semua pengen bertahan Pak. Aku ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Itu dasarnya Pak. Jadi ada juga Bu problem di rumah tangga Rasulullah, istri minta tambah belanja, dan itu hal yang biasa. Cuman cerdik suami ini Bu, ayat ini dipakainya untuk diri dia Pak. Dia udah rajin sholat, rajin zikir, kerja malas. Datang istri, Bang, aku senang nengok abang taat ibadah nih Bang, cuman anak butuh biaya sekolah Bang, besar biaya pondok nih Bang, bukan sedikit, tolonglah tambah-tambah Bang. Adek beriman dengan Al-Quran, beriman, duduk, dibacakannya ini, katakan kepada istri-istrimu, jika mereka meminta tambahan belanja dunia, berikan, ceraikan mereka dengan cara yang baik. Mau Bang ceraikan? Ayat tuh Bang, ayat tengoklah. Nih ya, 28. Enggak lah Bang, biarlah aku makan cinta aja lah sama Abang. Adek baca ayat yang keduanya Dek. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, ridho adek abang tak kerja, adek kerja kasih makan abang. Bocor atap adek manjat. Tuh apa kata Allah? Akan dijanjikan pahala yang besar di akhirat. Ini banyak Bu disalahartikan para suami, sehingga berubah Bu, istri yang dari tulang rusuk jadi tulang punggung Pak. Terbalik, dosa besar Pak, karena kita wajib mencari nafkah. Nah ini jangan sampai disalah artikan. Nah itu Bu ya, kita lihat ada problem di rumah tangga Rasulullah. Nah cuman Pak, kalau kita lihat Bu, apa yang membuat Ummul Mukminin Khadijah tertarik kepada Rasulullah? Rasulullah pergi berdagang ke Syam, itu kan dikasih Ummul Mukminin Khadijah fasilitas Pak, orang yang untuk ngurus Rasulullah, yaitu Maisarah. Maisarah ini laki-laki Bu, bukan perempuan. Jadi dia tuh yang ngurus kebutuhan Rasulullah di jalan. Nah di situ dia melihat Bu pribadi Rasulullah ini Pak. Begitu pulang langsung cerita ke Ummul Mukminin Khadijah, Nyonya, memang beda Muhammad nih dari laki-laki yang lain. Apa yang diunggulkan Maisarah pertama Bu? Dia jujur Nyonya. Jujur nih lah Bu. Dapat suami jujur Bu, lapang hati Bu dibuatnya. Kalau yang dapat sandiwara tuh Bu ya udah banyak betul dapat duit Bu, dia macam orang susah sampai di rumah. Payah, tidak cair deh, tidak cair. Itu Pak, mulai dari orang biasa sampai orang yang taat agama Pak. Ada lewat semua Bu.
Jadi kadang itulah yang saya heran tuh Bu ya, kenapa kok jadi seperti ini ya? Seharusnya orang-orang udah sholat ini dia harus bisa menahan dirinya, tapi kenapa kok tidak? Contohnya Pak ya, iblis nih Pak, tidak pernah takut kalau untuk urusan perempuan Pak. Seorang kiai di Serang Banten Bu, mencabuli santrinya 15 orang. Jadi kalau untuk perempuan nih Pak, iblis tidak ada takutnya Pak. Mau taat apa kita ibadah? Karena dari bang itu janjinya Bu. Nah kita udah tahu ini senjata iblis, berarti kita harus berusaha meminta kepada Allah untuk menghindarinya Pak. Apa kata iblis Bu? Wahai Musa, hati-hati kau dengan perempuan yang bukan mahram, karena aku sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Bapak berhenti di lampu merah Pak, di depan Bapak guru senam aerobik, zikir apapun Bapak baca nak mempan lagi itu Pak. Mau a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillah, tetap juga ke situ Pak. Mau setaat apa kita? Kadang kalau Bapak nih Bu, biar nampak bijaksana, dia pandailah dia gini Pak. Deh tengoklah pakai anak-anak sekarang, padahal dia mau nengok Pak, tapi macam orang baik. Lagu lama sebetulnya. Jadi itulah Bu, kita nih hati-hati Pak, tidak ada kita yang aman, tidak ada kita yang aman. Makanya karena kita tahu ini senjata iblis, kita mesti berhati-hati Pak, kita mesti hati-hati. Nah jadi Bu ya, kalau kita lihat sifat Rasulullah jujur itu, suami jujur pasti tidak akan mengunci-kunci HP ini Pak. Ini HP di password-passwordnya Bu. Kita punya privasi dek. Kalau ada suami istri ini ada privasi-privasi lagi Bu. Kalau ada juga privasi lagi berarti ada sesuatu. Jangan pernah mengunci HP, baik istri ataupun suami. Ini berbunyi handphone Bu, lari dari kamar mandi Pak, sepotong baru keluar setengah lah baru tuh lari tuh. Jangan diangkat, jangan, takut Pak. Masuk WA pucat mukanya Bu, Jangan. Pokoknya Pak, buat hati lapang-lapang. Jujur-jujur aja kita Pak. Kalau jujur nih pasti menenangkan jiwa. Salah satu yang menyebabkan orang banyak penyakit itu karena apa Pak? Bohong. Makanya ada sekarang buku kedokteran Bu, pengaruh bohong kepada kesehatan. Ketika kita berbohong itu Pak ya, imunitas tubuh kita langsung mati Pak, karena kita tidak menyimpannya. Orang pasti tidak pernah mencatat kebohongannya. Jadi sehingga dia berusaha untuk menyimpan itu, membuat sakit tuh Pak. Tapi cobalah Bu, jujur aja. Ditelepon istri, dek, vicol aja dek. Tahu suami di mana? Kan lapang hati istri. Ini asal di vicol di rejectnya. Maaf dek, abang lagi sama bos. Kan inilah, apa ndak begini jantung istri dibuatnya Pak. Karena gini Bu, kalau suami jujur Bu, muka ibu jadi cantik jadi Bu. Ibu beli betul krim mahal, MS Glow, Nu Skin. Ibu perawatan, ibu setrika muka nih Bu, percuma. Karena apabila perempuan stres, yang paling duluan kena adalah kulit. Udah pasti kena kulit. Kita kalau stres Pak, otomatis yang duluan kena adalah kulit. Jadi kalau kita jujur, pasti kita nyaman jadinya Pak. Mau apa aja, soal duit taruh, tidak ada, tapi dengan syarat Pak, istri Bapak soleha Pak. Kalau enggak pandai-pandai Pak, azab Bapak, percayalah. Kalau istri Bapak soleha, berhasil Bapak bina, jangan perlu sembunyi uang. Tapi kalau rasanya Pak ya, macam-macam aja yang datang produk online ke rumah Pak, hati-hati, pandai-pandai lah Pak. Jangan jujur-jujur betul soal duit. Tapi kalau istri soleha, Bapak jangan pernah menyembunyikan keuangan. Kemudian Bu, apalagi kata Maisarah, Muhammad itu bersih nyonya. Nah ini Pak, poin ini yang banyak kita suami kena Pak. Sebelum menikah bersih minta ampun Pak. Setelah menikah Pak, kadang tidak mandi ngantar istri pagi itu Bu. Saya tanya kadang Bu, kepo lah, saya ini kan pecanda orangnya Pak. Bu, tidak terasa di belakang tuh, deh pahit Ustadz, pahit. Tapi macam mana lah Ustadz, dibilang marah dia. Kadang tidak mau mandi ini Bu. Kita tuh mesti bersih Pak. Apa kata Rasulullah? Jadilah kalian seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Mesti bersih. Nggak boleh kita ini jorok Pak. Banyak laki-laki ini setelah dia memiliki istri, dia lupa memperhatikan dirinya. Kebersihan dirinya lupa dia perhatikan.
Rasulullah tuh bu ya, mau masuk rumah aja siwaan pak, napas dalam keadaan segar, pakaian selalu wangi, tidak ada pernah berbau busuk. Manalah kan menyelera istri nengok kita pak. Kita bilang juga istri tidak perhatian sama kita. Ini pernah kejadian di masa Umar bin Khattab pak. Istri gugat cerai suaminya. Ditanya oleh Umar bin Khattab, apa masalah ibu? Ini aib khalifah, aku tidak mau mengatakannya. Dipanggil Khalifah Umar seorang utusan, kau tahu tidak sama suami perempuan yang datang tadi? Tahu Khalifah, pergi cari dia. Rupanya bu, malas mandi bu, rambut kusut pak, bau. Kau dipanggil Khalifah Umar. Begitu sampai di hadapan Khalifah Umar, aku ada tugas khusus untuk kau. Tapi sebelum itu kau rapikan rambut kau ini dulu, potong. Jenggot rapikan, mandi bersih-bersih, pakai wewangian, kasih baju baru bu. Pulang kau ke rumah, temui istrimu. Nangis dia langsung pak. Tidak mungkin Khalifah, istri aku benci betul sama aku. Pulang dia ke rumah bu. Assalamualaikum. Dibuka istrinya, cari siapa? Udah berapa lama dia tidak mandi kira-kira? Sampai lupa istrinya, aku suami kau deh, lupa. Astagfirullahaladzim, sebentar bang. Lari langsung istrinya ke Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, tidak jadi cerai. Itulah masalah selama ini. Itu pak, jaga pak. Kadang bu, pas saya ceramah di sebuah perkantoran, saya tidak tahu pak, dia suami istri rupanya. Pertama suaminya nanya, Ustadz, istri saya ini Ustadz, kalau ke majelis taklim Ustadz cantik minta ampun Ustadz. Saya tahu itu ifah, menjaga kehormatan suami. Kalau istri tidak cantik malu pula nanti suami. Cuman di rumah berserak tak, pakai daster robek ketiak tak, bau bawang. Bu itu tolong juga bu, robah lah tuh bu. Ibu kalau kemana-mana cantik ibu, tapi pas sampai di rumah itu pula lah beban bawa bapak nih bu. Saya jujur bu ya, karena saya udah tahu ini. Apa yang membuat Rasulullah sangat mencintai Ummul Mukminin Khadijah? Dandan pak. Tidak ada alasan untuk tidak berdandan ketika suami datang. Mau saya sibuk, tidak terurus lagi, anak orang 10 anak bisa juga. Kalau alasan dicari pasti dapat. Penyakit yang berbahaya itu tuh ibu, eksusitis, mencari pembenaran untuk mengeluarkan alasan. Jadi ibu ya, seorang pelacur menulis buku itu dibeli oleh ibu-ibu bu, laku. Apa kata-kata pelacur ini bu? Mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Sebetulnya itu ajaran Islam pak, tapi sayang bu, orang nakal yang ngamalinnya pak. Pelacur dandan bu, mau jam berapa aja dia dandan. Ini udah jelas suami bu ya, lawan banyak di luar nih bu. Yang kami tengok tuh banyak sampai di rumah berserak pula pak. Tentu lemah hati kami ini bu. Dibilang juga suami saya tuh ndak bisa nahan diri, sedangkan udah dandan aja ibu, belum tentu untuk dia bisa jadi jaminan lagi bu. Apabila ndak sama sekali pak. Disalahkan juga suami mental genit lah. Coba berubah bu, buat status ibu, maafkan aku yang dulu. Maksudnya itu tambah cantik sekarang itu maksudnya pak ya. Perawatan ibu pandai-pandai lah, macam mana pakai perawas boleh juga kan? Lulur balik bu, macam orang tua dulu kan gitu bu ya. Daun perawas tuh pak ya, perawatan tetap bu. Sekarang udah mudah, ada lulur ya bu ya, ada macam-macam sekarang pak untuk perawatan kecantikan nih. Tapi bapak tolong modali pak. Jangan bapak menuntut istri cantik-cantik keluar nak mau. Betul nggak bu? Tuh pak. Jangan nuntut istri cantik tapi nggak dimodali. Modali lah. Nah jadi bu ya, pelacur itu bu, dia dandan. Itu yang pertama. Yang kedua, jauh laki-laki udah disambutnya pak. Om, sini. Om kemana aja? Aku udah kangen sama om. Padahal tidak pernah, dia kangen duitnya aja tuh. Tapi ibu terlambat ngamalkan ini bu. Kalau ibu amalkan ini terkejut bapak nanti. Tahu apa belum?
Abang dari mana? Rindu. Ngapa kau ini ya? Ini nggak perangai ini. Takut lah ya dia, Pak. Terlambat, Bu. Jadi, Bu ya, penyambutan itu penting. Kita aja, Pak, pergi ke pesta aja, Pak. Nggak ada yang nyambut, pasti tersebut sama kita nanti. Lain lah pesta dia. Nggak ada orang nyambut kita. Semua orang suka dengan sambutan tuh, Bu. Jadi suami disambut dalam keadaan dandan, udah maksimal usaha ibu, jahat juga dia, ibu tidak berdosa lagi. Penting ibu sudah mengamalkannya. Nah, Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu, yang tidak bisa nyambut Rasulullah di hari terakhirnya, Pak. Udah menggigil tubuh nih, Bu, tidak kuat lagi berdiri. Rencana mau nyambut Rasulullah, langsung dikejar Rasulullah. Jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Menangis Ummul Mukminin Khadijah, Bu. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kau menangis karena menyesal bersuamikan aku, Khadijah? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah dengan aku, hartamu habis, kau tidak lagi dipandang orang. Apa jawaban Ummul Mukminin Khadijah, Bu? Tidak ya Rasulullah. Yang aku tangiskan adalah aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolong. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang laut untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, jadikan jembatanmu. Itu yang tidak bisa Rasulullah melupakannya tuh, Bu. Ini istri meninggal, pesannya ke suaminya apa, Bu? Mati aku, Bang, jangan abang coba-coba menikah lagi. Menikah bang gentayangan aku malam. Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu. Dan yang membuat dia tertarik kepada Rasulullah, Bu, selain jujur, rapi, bersih, Pak. Rasulullah itu bersih dia, Bu. Sampai dalam riwayat disebutkan kalau dia memegang kepala anak kecil itu wanginya tinggal, Pak. Jadi kita ini laki-laki mesti wangi. Cuman kadang-kadang, Bu, orang kalau udah biasa busuk, dia nganggap dirinya harum, Pak. Itu tuh yang malangnya itu, Pak. Kadang kita suruh dia pakailah deodoran, Pak. Sorry ya, istri saya bilang enak, sebetulnya, Pak ya, istrinya tuh udah apa nama, Pak, udah bosan nyampaikannya tuh. Kadang nggak sanggup duduk samping dia tuh udah start. Tapi gimana lah, cuman iyalah tat, nggak ada dia sehari di rumah rindu lah sama baun tuh. Itu pula kadang penyakitnya, Pak. Jadi mesti wangi. Kemudian apalagi kata Maisarah, Bu, Muhammad itu kalau jualan tuh nggak suka berteriak-teriak, nyonya. Barang dia cuman disuruhnya orang dulu jualan, kawan-kawannya udah habis baru nanti dia jualan. Yang bagus dia bilang bagus, yang buruk dia bilang buruk. Nah, kadang ini pengaruh ke rumah, Bu, kita yang dagang. Modal jilbabnya 50, ditawarkannya 150, nggak bisa 100k, modal aja belum dapat lagi, berdosa. Udah bohong. Bagus bilang belum bisa saya lepas harga segitu. Kalau 100 udah 5 tadi dah. Saya enggak, padahal enggak ada orang 5 orang nanya tuh, Pak. Jadi kita itu tuh sulitnya, uang-uang seperti ini kita bawa pulang. Itu yang banyak tuh sulitnya tuh, Pak. Jadi itu bisa pengaruh juga ke rumah tangga jadinya, Bu. Nah, kemudian apalagi dikatakan oleh Maisarah, Muhammad ini, nyonya, dia kalau tidur tuh miringnya ke kanan. Dia tidak pernah miring ke kiri atau menelentang. Ternyata terbukti secara ilmiah, Bu. Orang yang tidur miring ke kiri, jantungnya akan terhimpit bertahun-tahun. Makanya dia mudah kena serangan jantung. Kalau orang tidur miring ke kanan, jantungnya akan sehat karena bebas berdetak, Pak. Dia tidak terhimpit. Jadi ini bisa menyehatkan jantung. Kata dokter apa, Bu? Kalau tidak bisa meninggalkan tidur miring ke kiri, maka siap-siapkan aspirin 2 butir, air segelas, jarum 1. Kalau terjadi serangan jantung di malam hari, cepat minum aspirin 2 butir, tusukkan jarum itu ke seluruh ujung jari, keluarkan darahnya. Itu pertolongan pertama untuk serangan jantung. Lebih baik tidur miring kanan lagi, Bu. Kasih Bapak pengertian, Bang. Kita kan sama-sama ngaji tadi ini, Bang. Abang udah dengar, untuk kesehatan jantung kita harus tidur miring kanan. Jadi minta maaf aku, Bang. Mulai malam ini aku tidur miring ke kanan supaya jantung aku sehat.
Kata suaminya, jantung kau sehat deh, aku yang jantungan jadinya. Karena kan kena punggung jadinya tiap malam Pak ya. Jadi beri aja pengertian. Nah ini lagi Bu ya. Nah yang terakhir untuk sore ini materi kita, Rasulullah sudah mengatakan Bu, inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Nah ini yang kurang Pak. Suami masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel setan satu. Anak masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel dua. Ibu masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel tiga. Apa tidak panas rumah itu jadinya Pak? Sedikit masalah langsung naik dia di rumah itu Bu, karena udah banyak setannya Pak. Gara-gara masalah cabai aja Bu, terpedas bisa mau bercerai orang Pak. Suami makan Bu, terpedas berair matanya kan. Memang Minang kau dek ya. Langsung gitu Pak. Udah berapa tahun kita nikah nggak tahu juga kau ukuran cabai untuk abang. Abang jangan bawa Minang, abang orang Melayu tuh abang nggak bang ya. Melayu tuh pemalas tuh abang. Tutup mulut kemana-mana begini ya Pak. Pantas saja mama adik bercerai sama bapak adik macam ini muncung ibunya. Jangan bawa mak aku bang. Bapak abang tahu nggak bebini aja kerjanya. Kemana-mana ini ya Pak. Itu bersetan Bu. Jadi terapinya apa? Terapi salam Bu. Kita aja bisa saling menyatu nih Pak. Kalau ketemu itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mencintai kita jadinya Pak. Tidak mungkin Rasulullah bohong Bu. Ini gimana Pak? Baru habis pengajian nanti ngamalkan langsung kena kita Pak. Assalamualaikum Bang. Biasa aja lah. Baru ngaji tadi baru kita ini tidak usah lah macam. Justru itu yang membuat kita saling sayang. Jadi Bu, masuk rumah lengkap-lengkap, Assalamualaikum 10 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Sebulan ngamalkan itu, rumah tangga yang mau hancur damai balik itu Pak. Dijamin damai balik, karena timbul rasa sayang. Pas suaminya makan pedas balik Bu, berair mata suaminya Bu. Cemas istrinya. Bang pedas bang. Enggak sayang. Abang kalau makanan seenak ini sering abang ingat almarhum bapak abang, padahal pedas Pak. Pandai dia menghargai istri. Terapi salam nih Pak, luar biasa Pak, bentuknya ringan Bu. Ini kadang istri pergi, bang aku balik pergi, yo. Gimana mau timbul rasa sayang tuh Bu? Masuk rumah terkejut-kejut suami dibuatnya, udah datang, itu. Apa ndak panas suasana rumah itu jadinya Pak. Nah jadi mungkin itulah yang bisa kita bahas sore hari ini. Kalau ada dalam bentuk pertanyaan catatan silahkan disampaikan ke panitia. Ada pertanyaan Bu? Cukup jelas ya Bu ya, ndak ada yang misteri, terbuka semua ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.